Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah pada hari ini. Bersyukur pada Tuhan Yesus yang selalu menolong dan memberkati setiap kita. Sebagai ayat pembuka, saya bacakan Injil Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, luar biasa. Kasih Bapa diberikan kepada setiap kita karena inisiatif keselamatan berasal daripada Dia. Mari kita merespon kasih Bapa, buka hati, rasakan Tuhan hadir dalam ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah online berjalan lancar. Tuhan Yesus yang mengurapi dan memimpin semua yang terlibat dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus, pekerjaan iblis kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam dari kami, House of Grace Wonosaren. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
salibmu Tuhan, buat karyamu. Yesus kau baik. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Oh, sebab oleh karena darah-Mu yang kudus telah menyucikan kami dan membebaskan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Darah-Mu sucikan kami, Yesus. Darah-Mu sucikanku dan beriku hidup. Salib-Mu selamatkanku, ku jadi milik-Mu. Darah-Mu bebaskanku, beriku kemenangan. Bilur-Mu sembuhkanku, hatiku bersyukur. Haleluya, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu. Haleluya, haleluya. Kau baik bagiku. Katakan darah-Mu sucikanku. Sucikanku dan beriku hidup. Salib-Mu selamatkanku, ku jadi milik-Mu. Darah-Mu bebas
yang sucikanku, yang sembuhkanku. Hanya karena karya-Mu Tuhan, aku dipulihkan. Sebab hanya karena karya-Mu aku hidup. Mari sapa. Haleluya, haleluya. Yesus, mari sembah Dia. Karya-Mu terus. Thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih buat pengorbanan. Kami gak layak Tuhan. Kami gak layak Tuhan. Tapi darah-Mu yang layakkan kami Tuhan. Darah-Mu yang sucikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, sebab darah-Mu membebaskanku dari dosa Tuhan. Darah-Mu melepaskanku dari ikatan maut. Darah-Mu membebaskanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Katakan sekali lagi, katakan sekali lagi. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oh,
kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Yes Tuhan, terima kasih. Darah-Mu yang menangkan kami Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. The blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. By the blood of Jesus, we are free. By His power, Calvary. By the blood of Jesus, we are free. We live victorious. By the blood of Jesus, we are free. By His power, Calvary. Oh, by the blood of Jesus, we are free. We live victorious. Sing it one more time. Oh, I am free. Oh, living victory. His blood and His power sets me free. We live victorious. His blood. Oh, yes, terima kasih Yesus. Yes. Oh, I am free. Sing it one more time. Oh, living victory. His blood and His power sets me free. We live victorious.
Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita patut bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh kembali untuk merenungkan karya Kristus di atas kayu salib di hari Jumat Agung ini. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani pagi hari ini, yang mengajak kita kembali untuk mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, mengingat kasih Kristus yang sungguh tiada taranya dalam hidup kita. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung dalam ibadah online kami. Bila Bapak Ibu Saudara sekalian rindu mengenal gereja kami atau ingin membutuhkan pelayanan yang khusus, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada layar ini. Dan kita juga pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk menabur bagi rumah Tuhan. Bapak Ibu yang berkenan ingin menabur memberkati gereja kami, Bapak Ibu bisa transfer dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini atau QR code yang tertera di layar ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk juga nanti kita akan menyaksikan drama dari anak-anak youth House of Grace MDS yang menceritakan bagaimana kisah seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, dan juga kita akan diberkati perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Senior kita, Ibu Deborah Ailing. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang sejuk ini, pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami merasakan kasih kuasa Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang terus mengubah hidup kami, untuk kami menjadi manusia baru, untuk kami menjadi semakin menyerupai Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menabur bagi rumah-Mu, kiranya persembahan kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan dan memberkati gereja-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua tim yang akan melayani dalam drama yang sebentar kami akan saksikan. Kiranya lewat drama ini memberkati kami semua. Juga pakai hamba-Mu, Ibu Gembala Senior kami, Ibu Deborah Ailing, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, yang akan menyampaikan kasih karya Kristus di atas kayu salib bagi kami semua. Kiranya pengurapan dari Maha Tinggi penuh atas hamba-Mu dan penuh atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut Tuhan drama pada pagi hari ini, juga kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Joy, ayo berangkat, sudah siang, nanti terlambat loh sayang. Iya. Ini mama udah siapin ya bekalmu buat nanti di sekolah. Nah, aku lah bilang, gak usah dibawa bekal, gak suka. Ini tuh supaya kamu gak jajan sembarangan. Bus lah, Sekarang teman-teman kalau lo boleh begini. jajan apapun. Kok aku gak boleh? Mama gitu Bukan pelit gak sih. boleh. Ini loh supaya kamu gak jajan sembarangan. Sekarang kan lagi COVID, mesti harus jaga kesehatan Wes loh. lah, mama dan teman-temanku lo jajan apapun lo gak apa-apa, sehat-sehat aja. Masa aku gak boleh? Kan gak boleh, tapi jangan jajan sembarangan. Sudahlah. Bawa ya? Enggak. Terus gimana? Kemarin uang jajannya masih ada? Habis. Kan kemarin mama kasih 200.000 sayang.
Kurang lah, mama saya cuma segitu. Harga nongkrong sekarang udah nggak segitu. Udah lebih naik levelnya. Terus Joy mau berapa lagi? 200.000 lagi. 200.000 lagi. Tapi sepertinya mama nggak ada uang. Belum ambil uang ini. Coba mama lihat. Adanya cuma 100.000 sayang. Oh ya Ustaz gini. Joy, jangan jajan sembarangan. Kalau bisa ditabung ya, kan kondisi lagi sulit. Udah, mama nih Ini egois kok. bukannya. Joy, bukannya sayang. Joy. Gak nyangka. Dulu bayi lucu, mungil, menggemaskan. Sekarang udah bisa kayak gitu. Sayang. Aku nggak menyesal kok, Po. Sudah menikah sama kamu, meskipun perjalanan kita cuma 4 tahun. Terima kasih ya sayang ya. Selamat pagi Pak. Oke. Maaf Pak, apakah untuk pemilihan kepala cabang sudah bisa diputuskan bulan ini? Sudah. Oke, berarti saya akan segera hubungi Bu Lisa ya Pak. Hah? Kok Bu Lisa? Bukannya secara kualifikasi, Bu Lisa yang memenuhi syarat untuk masuk di kantor kepala cabang kita Pak. Kamu ini benar-benar gak belajar. Sudah berapa lama kamu kerja dengan saya? Bu Lisa itu cuma lulusan SMA. Single parent pula. Waktunya dia itu pasti kebuang untuk anak-anaknya. Belum lagi dia itu lulusan SMA. Pasti gak mungkin bisa mengatur perusahaan kita sebegini besarnya. Tapi mohon maaf Pak, tetapi HRD sudah memutuskan kalau Bu Lisa lah yang paling tepat untuk menjadi kepala cabang di kantor kita. Karena dari semua hasil kinerja tim dari tahun lalu sampai tahun ini, performa Bu Lisa lah yang paling bagus. Walaupun beliau seorang single parent dan juga lulusan SMA. Gini, kemampuan tuh masih bisa dikembangkan. Tapi kita perlu wajah baru untuk cabang kita ini. Wajah seorang kepala cabang yang lebih fresh, yang lebih cantik, yang lebih segar, untuk mempunyai lebih semangat lebih tinggi. Istilah Instagramnya itu Apa ya Pak? kamu tuh kudet banget sih, kurang update. Kita ini harus peka dengan digital. Istilahnya itu kekinian, yaitu milenial, seperti itu yang kita butuhkan untuk perusahaan kita. Walah, kekinian toh maksudnya Pak. Kalau boleh tahu orangnya siapa ya Pak? Sorry Pak, agak kepo dikit. Ya siapa lagi lulusan sarjana di tempat kita. Keren lah. Kamu lihat saja Instagramnya, followernya begitu banyak. Pasti koneksinya juga banyak. Itu yang kita butuhkan. Tapi Pak, secara pengalaman dan kinerja, bukankah Bu Lisa yang paling cocok menjadi kepala cabang? Lagian kan selama ini Bu Lisa sudah memberikan kinerja yang terbaik buat perusahaan kita, terutama di cabang kita Pak. Kan ini saatnya buat Bapak memberikan apresiasi buat Bu Lisa. Sudah. Ini keputusan saya. Saya tidak mungkin akan salah. Saya ini seorang senior manager. Saya tahu mana yang tepat. Oke Pak, baik Pak. Yaudah, kamu atur waktu, kamu siapkan dokumennya, dan jangan lupa update di sosial media kita. Oke Pak, siap. Mari Pak. Ya. Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya tiba juga ya Bu pemilihan kepala kantor cabang kita. Semoga kerja keras bertahun-tahun selama ini terbayarkan, Bu. Mbak Ria bisa aja. Belum tentu juga saya yang kepilih Mbak. Kan masih banyak teman-teman yang lain. Aduh, Bu Lisa ini siapa coba yang paling mengerti seluk-beluk kantor cabang kita kalau bukan Bu Lisa? Siapa yang setiap bulan selalu menang pegawai teladan kalau bukan Bu Lisa? Mbak Ria bisa aja. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Mana nih semangat tim kita? Selamat pagi. Ya, jadi Ibu, terima kasih buat kerja kerasnya selama ini buat cabang kita, dan tidak berlama-lama lagi saya akan mengumumkan posisi kepala cabang 3 tahun ke depan. Jadi untuk posisi kepala cabang 3 tahun ke depan,
diberikan kepada Bu Karen. Astaga, terima kasih. Terima kasih Pak Nando. Berikan tepuk tangan buat Bu Karen. Saya persilakan Bu Karen berikan sepatah dua kata. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, jujur ya, saya sangat terkejut karena kan saya baru bekerja nih di tempat ini dan sekarang sudah diberikan kesempatan untuk menjadi kepala cabang. Saya pasti akan melakukan yang terbaik, jadi mohon bantuannya dari teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Selamat ya Bu Karen. Oke, terima kasih Bu Lisa. Selamat ya Bu. Oke, terima kasih. Mari Pak. Ya, silakan Bu Lisa. Iya Pak. Ya, terima kasih ya Bu selama ini sudah memberikan kinerja yang terbaik buat cabang kita. Mohon maaf belum bisa memberikan posisi kepala cabang kepada Ibu. Tidak apa-apa Pak, saya bisa mengerti. Pasti atasan punya alasan yang tepat untuk itu. Oh iya Bu, cabang kita di Sidoarjo meminta bantuan kepada kita, mereka butuh SDM dan atasan berpendapat bahwa Ibu akan dikirimkan ke sana. Kalau boleh tahu, kenapa harus saya ya Pak ya? Begini Bu Lisa, atasan berpendapat kalau dari segi kemampuan Bu Lisa lebih cocok dipindahkan ke sana dan Bu Lisa masih bisa pindah kontrakan ke Sidoarjo kalau tim yang lain sudah memilih untuk tinggal tetap. Jadi mereka kurang fleksibel untuk dipindah tugaskan ke sana. Oh begitu. Baik, saya bisa mengerti Pak. Terima kasih Bu Lisa. Sama-sama. Mari. Laper, Rek. Tapi uangku habis buat shopping. Itu si Joy. Joy! Sini! Sini! Iya. Duit. Mana? Cepet. So cuma selembar doang? Mana yang lain? Pasti lu punya kan yang lain. Ayo mana? Cuma segitu kok, beneran. Ayo. Beneran. Masa bohong mana? Beneran cuma segitu. Besok gue tunggu di sini bawa yang lain ya. 500.000 kalau bisa. Ngerti lo? Ngerti lo? Ngerti? Jawab. Bener ya? Awas lo. Hai Joy. Joy? Kamu kenapa? Kak Bapak? Oh, Kak Abel minta duit lagi ya ke kamu? Enggak tuh. Jangan bohong. Kita udah berapa lama temenan? Enggak bohong. Apa aku laporin aja ke guru? Jangan. Dia tuh anak kesayangannya bosnya mamaku. Nanti kalau aku gak ikutin dia, bisa-bisa mamaku di PHK. Mamaku kan cuma lulusan SMA, kan kamu tahu itu. Sekarang aku juga banyak kantor yang membersihkan karyawannya. Iya sih. Tapi mau sampai kapan kamu minta ke mamamu terus? Pasti mamamu juga punya pengeluaran yang banyak. Udahlah, gampang. Aku bisa dapat duit dari kerja part time. Kamu kerja? Di mana? Di resto terdekat, di rumah. Shift malam, biasa aja. Nggak apa ganggu waktu sekolah kok, tenang aja. Emangnya kamu dia bilang mamamu? Ya enggak lah, nggak perlu ngapain. Udah, ayo masuk kelas. Mana ya Joy ya? Sudah jam 12 tapi kok belum pulang. Apa ada apa-apa ya? Aku telepon juga nggak diangkat. Apa karena aku kurang perhatian ya sama Joy sampai jadi begini? Ternyata nggak gampang ya jadi orang tua tunggal itu. Joy, kok baru pulang? Ini sudah jam 12 loh.
Tadi mama telepon kok nggak diangkat, kenapa? Dari rumah teman. Nggak usah sok khawatir lah, lebay banget sih. Ya mama kan khawatir sayang. Ini sudah jam 12, Joy dari mana aja? Nggak usah khawatir lah. Apa sih? Tuhan, ya ampun, kenapa anakku bisa jadi seperti ini? Kenapa Joy nggak mengerti kalau aku sangat mengasihinya? Semua aku lakukan buat anakku. Aku ingin anakku bahagia. Aku ingin semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi kenapa dia nggak bisa mengerti kalau aku sangat mengasihinya? Tuhan, kenapa Engkau ambil suamiku? Kalau saja ada suamiku, aku nggak akan seperti ini. Aku nggak akan sendirian seperti ini, Tuhan. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Semuanya sangat sulit buat aku, Tuhan. Buat anakku mengerti kalau aku sangat mengasihinya. Aku sangat mengasihi anakku, Tuhan. Aku rela memberikan nyawaku buat dia. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Kalau aku sungguh mengerti, kalau aku sangat mengasihi anakku, apalagi Engkau Bapakku. Bahkan Kau rela memberikan anakmu yang tunggal untuk menebus aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku, Tuhan. Aku mengerti rencana-Mu indah dalam hidupku. Aku percaya Kau punya rencana yang indah buat aku dan anakku. Ampuni aku, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ampuni aku sekali lagi, Tuhan. Aku percaya, Tuhan, Engkau punya rencana yang indah buat aku dan anakku, buat hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Halo? Ya, Holly? Halo Tante. Tante lagi sibuk nggak? Oh, ini Tante mau berangkat sih. Ada apa? Sebenarnya aku nggak mau Tante khawatir. Jadi sebenarnya Joy itu... Hah? Gitu? Tante baru tahu nih Holly. Iya, Joy itu nggak mau Tante kepikiran. Makanya Joy itu nggak mau cerita ke Tante. Kalau misalnya dia dimintain duit terus dan dia terpaksa kerja part time untuk kasih duitnya ke anak busnya Tante. Oh, gitu. Ya sudah, nanti coba Tante bilang sama Joy. Terima kasih ya, Holly, infonya ya. Iya Tante. Joy, Mama mau tanya. Selama ini kamu dimintain uang terus sama Abel? Pasti Holly yang cerita ke Mama ya? Iya, tadi Holly telepon Mama. Kenapa Joy nggak pernah ngomong sama Mama? Udah lah, Mama tuh nggak usah sok ikut khawatir apa sih. Mama kan jelas khawatir sama kamu. Mama kan sayang sama kamu. Ah,
Mama tuh kapan perhatiin ke aku? Mama lagi juga cuma sayang papa. Sejak papa nggak ada, mama cuma sayang papa. Mama cuma sayang papa, mama sayang kerjaan, sayang uang. Mama nggak sayang sama aku. Joy, Joy. Joy, kamu nggak apa-apa? Gimana mamamu? Enggak takut mama kenapa-kenapa. Sorry, harusnya aku nggak ceritain ini semua, Joy. Ini bukan salahmu. Mama coba terawat bilang sama mama baik-baik. Nggak perlu bertengkar. Padahal selama ini mamamu selalu nanyain ke aku. Gimana Joy di sekolah? Joy lagi kesulitan apa? Mamamu tuh selalu sedih kalau dia nggak bisa nemenin kamu, Joy. Padahal aku sebenarnya sayang banget sama mama, tapi kenapa nggak bisa ngungkapin? Setiap kali ngomong rasanya ke bawah nyolot terus. Mama tuh sayang banget kok sama kamu. Aku percaya kamu bisa jadi orang yang lebih baik lagi kok, Joy. Semoga mama nggak kenapa-kenapa ya. Ma. Iya, Joy. Mama nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, mama nggak apa-apa kok. Nah, sorry ya, Ma. Joy nggak usah nangis. Semuanya salah Joy. Untung mama lukanya nggak parah, tapi tangannya mama patah. Nggak apa-apa, nanti ini masih bisa sembuh kok. Nggak usah nangis. Nggak usah nangis. Joy nggak usah nangis, mama nggak apa-apa kok ya. Iya, Joy tahu kalau mama sayang sama Joy. Iya, mama sayang sama Joy ya. Semua ini mama lakukan buat Joy. Maaf kalau mama banyak bekerja, nggak ada waktu buat sama Joy ya. Iya, Maaf ya nak ya. Joy sayang sama mama. Iya, mama juga sayang sama Joy. Maafin mama ya nak ya. Maaf ya nak ya. Terima kasih Mama. Terima kasih Papa. Kau berikan semua terbaik bagiku. Terima kasih Mama. Terima kasih Papa. Ku tak akan lupa. Ku tak akan lupa. Ku tak akan lupa. Ku tak akan lupa. Ku tak akan lupa kasih sayangmu untukku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada ibadah khusus di hari ini Jumat Agung. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kasih Tuhan yang terbesar sudah diberikan untuk kita, untuk keselamatan kita lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Tema khotbah saya hari ini kita mau bersama-sama membahas tentang kasih. Saya ambil di dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama ayat ini bersuara ya. Ini perintah Tuhan. Dan dikatakan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ya, firman Tuhan menasehatkan kita apa saudara?
hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan yang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Tuhan telah memberi teladan lewat korban Yesus di atas kayu salib sebagai perdamaian antara kita dengan Allah. Sebab itu kehidupan kekristenan tidak terlepas dari kasih, nggak bisa dipisahkan dari kasih. Artinya apa? Setiap orang yang percaya harus memiliki kasih di dalam hidupnya. Saya ulangi, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus memiliki apa saudara? Kasih di dalam hidupnya. Ini pesan penting kita. Kasih yang seperti apa? Banyak kita berbicara tentang kasih, di mana-mana ngomong kasih, tapi hanya di omongan gitu ya. Mungkin kita banyak dengar khotbah juga, tapi cuma kita dengar. Atau kita lihat tulisan kasih yang begitu besar, begitu menyolok, menarik. Apakah itu kasih yang seperti itu? Bukan, saudara. Tuhan mau kita kasih yang kita lakukan di dalam tindakan kasih. Dalam kehidupan hari-hari kita, kasih itu nampak dalam hidup kita. Kasih yang seperti itulah yang Yesus mau kita hidupi di dalam hidup kita. Haleluya. Karena ini Tuhan katakan kasihilah, hiduplah di dalam kasih. Artinya penting sekali pesan Tuhan hari ini buat kita. Jadi mengasihi dengan kasih Kristus itu adalah gaya hidup kita. Di mana-mana orang ngelihat orang Kristen, anak Tuhan, itu ada kasih dalam hidupnya. Bukan cuma KTP-nya Kristen, tapi hidupnya nggak ada kasih. Kita sering melihat, tapi hari ini Tuhan ingatkan kita lagi lewat khotbah saya pagi ini. Tuhan berbicara kuat kepada saya untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima kasih Tuhan yang besar itu, yang sudah ditebus segala dosa-dosanya, untuk kita melakukan perbuatan kasih itu menjadi gaya hidup kita, sehingga dunia ini bisa melihat di dalam hidup kita ada kasih Yesus. Haleluya. Kita akan baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita untuk saling mengasihi dan kita hanya melakukan, tapi Tuhan itu sendiri mengalirkan kasih. Dikatakan kita tidak mungkin bisa mengasihi kalau kita tidak menerima kasih Allah lebih dulu. Karena apa? Karena kasih itu berasal dari Allah. Ayat 7 berkata, sebab kasih itu berasal dari Allah. Sumber kasih itu dari Allah. Jadi ketika Allah mengalirkan kasih-Nya kepada kita dan kita merasakan, kita menerima kasih itu, barulah kita bisa mengasihi dengan kasih yang dari Allah itu. Bukan kasih kita sendiri, tapi kasih yang dari Allah. Itu yang Tuhan mau katakan. Itu yang kita hidupi setiap hari-hari kita. Di mana Tuhan tempatkan kita, orang bisa melihat kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Saat kita berteman, bersahabat jalin hubungan, apakah orang melihat kasih Tuhan dalam hidup kita? Dari cara kita, hidup kita, orang bisa lihat. Saudara, inilah yang Tuhan mau, kita itu menampilkan Kristus di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sahabat kita, dengan apa? Kasih Allah yang mewarnai hidup kita. Saat kita berjemaat, saat kita melayani, berhubungan dengan teman-teman pelayanan, apakah kasih Allah itu yang kita bawa dalam pelayanan kita? Apakah kasih Allah itu tetap kita hidupi di dalam pernikahan kita? Saya banyak melihat pernikahan anak-anak Tuhan,
sudah tidak ada kasih lagi. Sehingga hari-hari ini banyak pernikahan yang hancur. Firman Tuhan ingatkan pagi ini, Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita. Dan kasih yang berasal dari Allah itu, biar kasih itu yang memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang sulit untuk kita kasih. Dengan anugerah Tuhan, dengan kita meminta kepada Tuhan kembali, maka kasih itu akan menolong kita. Haleluya. Banyak konflik gak bisa diselesaikan, tapi dengan kasih Tuhan, maka konflik itu begitu cepat diselesaikan. Ketika kita penuh dengan kasih Tuhan, persoalan itu menjadi mudah. Hidup kita tidak akan jadi rumit. Saya katakan, banyak orang hidupnya rumit, banyak masalah, ruwet. Kenapa? Karena kasih Tuhan sudah tidak limpah lagi di dalam hatinya. Jadi ngomong sedikit aja sudah nyolot, ya. Sudah tidak bisa, saudara, ya, ribut gitu ya. Tapi ketika kita penuh kasih Tuhan, kita bisa peduli sama orang-orang yang hari-hari ini sedang kering hidupnya. Kita jadi tahu, jadi kita bisa ngomong hati-hati, ya. Jadi orang yang penuh kasih Tuhan, dia penuh dengan hikmat Tuhan, anugerah Tuhan, limpah dengan damai. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan ingatkan kita hari-hari ini. Seorang anak Tuhan cerita kepada saya itu loh sudah baik, saya ini sudah mengasihi, saya ini sudah memaafkan, saya sudah tidak tahan lagi, saya nggak bisa lagi. Saya bilang, kamu berdoa. Mungkin yang kemarin kamu tidak bisa menyelesaikan dengan sahabatmu itu, kamu bawa dia dalam doa. Dan kamu berdoa juga untuk dirimu sendiri, supaya Tuhan yang penuh kasih itu menaruh kasih-Nya yang lebih lagi dalam hatimu. Sehingga waktu kamu ketemu dengan temanmu itu, kamu bisa ngomong sama dia dan dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari perkataanmu yang kemarin dengan yang hari ini. Terus dia bilang, bisa ya? Bisa, coba. Saya pernah punya pengalaman seperti itu juga. Saya bilang, seorang ibu ya marah-marah dengan saya. Tapi ketika saya menjawabnya dengan halus gitu ya, saya menerangkan dengan baik, saya ngelendek lah, orang Jawa bilang gitu ya. Saya bilang, Tuhan tolong saya supaya ibu ini tidak kecewa dengan saya, Tuhan. Tuhan tolong saya supaya ibu ini tidak marah-marah, Tuhan. Supaya urusannya ini cepat selesai, Tuhan. Tolong jamah dia, Tuhan. Alirkan kasih-Mu di dalam saya, itu mengalir kepada dia. Dan saya menjawab ibu itu, lama-lama ibu itu kok tidak nyolot lagi, kok tidak sepaneng, tidak tinggi lagi nadanya. Mulai rendah, mulai rendah, mulai rendah. Akhirnya dia bilang, iya ya, ternyata saya ini cuma salah paham. Nah, ya, jadi persoalannya selesai. Akhirnya kita sudah ketawa ketiwi. Persoalan begitu cepat selesai kalau kita mengalirkan kasih Allah di dalam kita untuk orang-orang sekeliling kita. Praktekkan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengalirkan kasih Allah, ya mengasihi orang itu dengan sungguh-sungguh, tapi orang itu tetap keras hati, tidak mau mengasihi kita, ya tidak apa-apa, saudara. Karena kita menerima kasih-Nya itu dari Tuhan, ya, sumbernya Tuhan. Tuhan sudah kasih di dalam kita. Kita cuma mengalirkan saja. Jadi kalau yang dialirkan itu sudah kita alirkan, dia tidak menerima aliran kasih itu dengan baik, ya. Dia menolak kasih kita, tidak apa-apa, kita tidak rugi apa-apa. Kalau kita belum berhasil kali ini, kita akan berhasil yang berikutnya dan berikutnya. Kita tidak perlu cemberut, tidak perlu mutung, ya. Banyak kita dalam pelayanan kalau konflik terus motong, saudara, ya kan? Terus motong, tidak mau nyopo lagi. Nah, Tuhan ingatkan kita, mari kita anak-anaknya. Kasih itu bukan jadi slogan, tapi kasih itu jadi satu tindakan, jadi satu keputusan. Ketika kita mengingat korban Yesus di atas kayu salib, Yesus tidak punya pilihan apa-apa selain memutuskan untuk mengasihi kita. Apapun penderitaan yang harus dihadapi, itu luar biasa. Kita belum sampai mengasihi dengan mencucurkan darah, belum kan? Tapi kalau kita hari ini bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita, bahkan orang yang memusuhi kita, keputusan itu karena
kasih Tuhan yang mengalir kepada kita. Alirkan saja. Kalau kita berhenti, maka kasih itu juga berhenti. Kenapa hari ini kita banyak gagal, kita motong karena kita lupa meminta kasih Tuhan, meminta anugerah Tuhan turun menaungi kita. Haleluya. Orang yang penuh dengan kasih Tuhan, tantangan yang berat pun dia akan bisa lewati. Saya masih ingat ketika saya melayani dulu ya, di awal itu saya punya pondok, namanya Pondok Misi. Ya, di situ tuh banyak anak-anak yang sekolah Alkitab, juga sekolah macam-macam dari luar pulau ya, dari kota-kota yang lain. Kami beri tempat tinggal, kami sediain makan juga di situ, tempat tinggal, makan, uang saku, bahkan sekolahnya juga dibayarin gitu ya. Kami perhatikan gitu ya, pelayanan, pertumbuhan rohaninya, ada kakak pembinanya juga di situ gitu loh. Aduh, kami sangat kesulitan membina mereka ya, orang yang backgroundnya keras ya, mereka orang-orang yang tidak diperhatikan sama keluarganya gitu ya. Tapi kami mulai memperhatikan pun itu kayaknya nggak mempan awalnya. Saya sampai rasanya sudah mau motong gitu loh, sudah mau aduh kudu tak tutup aja saudara ya. Tapi saya kembali lagi melihat ketika kami berdoa dalam tim pelayanan itu, kami berdoa, Tuhan beri kami anugerah kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami terus bisa mengasihi mereka. Kami percaya Tuhan, mereka akan berubah, mereka akan mencintai-Mu, mereka akan jadi alat-Mu, mereka akan jadi hamba-Mu. Kasihlah yang menjadi kekuatan, yang memberi kesanggupan. Dan kami terus lakukan dan terus lakukan. Dan saya melihat lahirlah saudara ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah diutus di ladang misi lewat Pondok Misi ya. Banyak orang hidupnya diubahkan ya, dari hidup yang hina, hidup yang tidak berguna, hidup yang sia-sia, berubah menjadi hidup yang berharga. Karena apa? Karena ada kasih yang mendorong ya, kasih yang mendorong. Hari ini Tuhan ingin pakai setiap kita. Benih kasih itu sudah ada di dalam hati kita. Karena benih itu yaitu Allah itu sendiri ya. Tuhan ingin kita jangan berhenti, terus salurkan. Ya, kalau dulu sudah pernah engkau lakukan, mari hari ini Tuhan ingatkan lagi di peringatan Jumat Agung ini untuk kita maju lebih lagi menyatakan kasih Tuhan kepada dunia ini, kepada orang-orang terhilang, kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan kasih Tuhan itu juga enggak berubah saudara. Kasih Tuhan itu tetap sama dalam keadaan apapun. Saat engkau cinta Tuhan, Tuhan mencintai engkau. Saat engkau berubah, engkau tidak cinta sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama engkau ya. Saya dapat kami sedang di dalam pemuritan membahas tentang kasih ini sudah 2-3 minggu ini saudara. Jadi saya menemukan banyak prinsip-prinsip kasih yang menjadi kekuatan buat saya untuk bangkit kembali, untuk men-sharingkan ini dan menghidupi ini bersama-sama Bapak Ibu di hari-hari ini ya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan itu tetap mencintai kita apapun keadaan kita. Jangan berkata, wah kalau saya tidak cinta sama Tuhan, Tuhan tidak cinta sama saya. No, Tuhan tetap cinta kepadamu. Mari kita datang kepadanya, meminta kembali kasih-Nya memenuhi kita ya. Sehingga hari-hari ini ketika kita merenungkan kasih-Nya kembali dan kita minta memenuhi kita dengan kasih-Nya, maka kita dapat kekuatan kasih. Haleluya. Jangan jadi kering. Kalau kita tidak bisa ngampuni, kalau kita nggak bisa lagi berhenti mengalirkan kasih, kita yang rugi. Karena kasih itu diberikan Allah, tinggal menerima. Haleluya. Berapa waktu yang lalu saya datang pagi-pagi, saya menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan penuhkan aku dengan kasih-Mu, penuhi aku Tuhan, penuh. Ya, saya nyanyi lagu ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya.
Dia penuhkan, dia penuhkan, dia penuhkan, dia penuhkan. Kata-kata penuh ini loh, saya baru nyadar saudara, ternyata iya belum penuh. Masih saya saja merasa kepingin minta dikasihi gitu loh. Bagaimana saya bisa mengasihi dengan kasih Kristus? Jadi kita mesti penuh, penuh, penuh. Haleluya. Saya tergerak sebelum saya lanjutkan khotbah saya. Ayo kita berdoa. Di tengah-tengah khotbah ini ayo kita datang kembali, kita merenungkan. Kita minta kembali kasih Tuhan penuh. Jangan hidup kita jadi kering. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan. Kami Tuhan rindu mengalami kasih-Mu lagi Tuhan. Penuhkan isi hati kami Tuhan, isi Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami egois Tuhan. Kami yang minta dikasihi Tuhan. Kami menuntut orang lain mengasihi, mempedulikan kami Tuhan. Kami lupa Engkau yang mengasihi kami lebih dulu. Engkau yang peduli kepada kami Tuhan. Kamilah ya Tuhan harusnya mengalirkan kasih itu, peduli kepada orang lain lewat kasih yang Engkau sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita lanjutkan bagaimana Bapak Ibu ketika kita memintanya. Kata Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketika kita mengejar kasih itu, kita akan mendapatkan kasih. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita lanjutkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Jadi jika tidak ada kasih di dalam hati kita, jangan pernah mengatakan kita mengenal Allah. Saya ngeri waktu baca statement ini. Kita kira kita sibuk melayani, kita sibuk melakukan ini itu, kita katakan kita mengasihi. Tapi kalau semua itu kita lakukan tidak didasari kasih kita kepada Allah, maka firman ini berkata, jangan pernah mengatakan kita mengenal Allah. Karena kita sering lihat buktinya. Kita yang paling aktif melayani, ya kan? Tapi kalau kena masalah, gak tahan, lari dari pelayanan, gitu ya. Kenapa? Karena yang kita lakukan pelayanan itu didasari bukan kasih kepada Allah, karena mungkin kita senang, suka karena dengan teman-teman yang melayani kita, mungkin kita suka dengan lagunya, dengan musiknya. Nah, itu yang Tuhan ingatkan kita, ya. Kalau kita dasarnya karena kasih kepada Allah, kita sudah melayani bagus pun mungkin masih dinilai jelek, direndahkan, kita tetap bisa nerima karena ada kasih di dalam kita. Haleluya. Bisa ngerti Bapak Ibu, ada seorang ibu gembala di kelompok saya saksi, saya ini dipandang sebelah mata katanya gitu ya. Aduh, pelayanan saya direcokin terus, orang Jawa bilang digarai terus gitu loh. Nah, dia tetap sabar. Dia bilang kasih itu sabar katanya gitu. Dengan saya sabar, saya peduli sama orang itu gitu ya. Lama-lama apa saudara yang terjadi? Kasih itu yang menang, ya kan?
orang itu jadi baik, dan kasih itu membuat kita sukacita. Haleluya, haleluya. Ini loh yang Tuhan ingin kita hidupi. Kita sudah lupa, kita sibuk ini itu. Waduh, saya melihat ya, kita lupa bahwa sesungguhnya kasih kepada Allah itu yang harusnya jadi penggerak untuk kita melakukan segala sesuatu. Saudara, yang diberi Tuhan pelayanan apapun itu biar kasih itu ya. Saudara ada dimanapun, cara saudara menyelesaikan bisnis atau pekerjaan gitu ya. Kadang-kadang kalau ada konflik anak Tuhan sama anak Tuhan, bisnis saudara, hati-hati saudara ya. Kadang kita bilang, oh ya ini bisnis sama anak Tuhannya, tapi kita harus ingat, kalau kita punya kasih, hal yang sulit jadi mudah ya. Kok lancar, semuanya indah? Karena keduanya itu orang-orang yang berbisnis itu orang-orang sama-sama dipenuhi dengan kasih. Jadi jinjai ya. Oh ya gini, enggak apa-apa gitu ya. Saya punya rekan bisnis saya, sama-sama cinta Tuhan, enak bisnis sama dia ya. Kadang saya ini salah, memang saya yang salah, dia nutupi saya, saudara. Haleluya. Kadang dia yang dalam masalah, saya tolong dia. Saya selalu bilang, bu, wis gak usah khawatir bu, cepet tak kirim. Nah, tak kasih yang istimewa gitu loh saudara. Kan enak kalau seperti itu gitu ya, daripada berantem gitu loh. Nah, itu saudara ya, kembali lagi, bawalah kasih Tuhan itu dimanapun saudara ya. Haleluya. Hidup dalam kasih itu berarti kita harus membuang semua sifat manusia lama kita ya, yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Ingat itu ya, ketika kita hidup dalam kasih, jangan lupa ini daging, ini keinginan daging ego ini ya harus kita buang. Itu caranya. Bertumbuh, makin kita bertumbuh dengan kasih, makin banyak yang kita buang. Kesombongan kita. Masih ingat, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong ya, murah hati, memaafkan gitu ya. Lah ini jangan lupa, ini loh hidup kita yang sehari-hari sebagai anak Tuhan yang harus kita hidupi gitu ya. Kalau kita ingat ini, diingatkan Tuhan ini, ayo saudara kita bertindak. Adakah hari-hari ini saudara yang sedang menghadapi sesuatu yang saudara tahu, oh ini loh jawabannya, firman ini jawabannya. Kenapa persoalan saya nggak selesai-selesai? Karena saya belum membawa kasih itu di dalam persoalan saya. Halo. Saudara sudah berdoa tapi saudara lupa, saudara tidak mempraktekkan kasih di dalam kehidupan saudara ya. Tuhan mau, kalau hari ini kau punya segalanya, kau belum peduli, mungkin kau alasan aku udah gak punya waktu, sibuk, nah aku gak bisa ngaturnya gini-gini. Tapi kalau kau punya kasih menggerakkan kau selalu menyiapkan waktu dan kesempatan untuk peduli dan memperhatikan orang-orang lain yang ada di sekelilingmu. Haleluya. Mungkin kalau kau gak bisa lakukan, kau bisa memberi seseorang tanggung jawab untuk menjadi kepanjangan tanganmu untuk diulurkan perbuatan baik itu kepada orang lain ya. Haleluya. Di sekolah kami ya, di sekolah gratis sampai hari ini begitu banyak orang yang mensupport kami. Siapakah mereka? Saya percaya mereka nggak kenal dengan saya, nggak tahu ya sekolah, bahkan nggak pernah berkunjung ke sekolah, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan yang hatinya penuh dengan kasih, sehingga mereka digerakkan Tuhan untuk mendanai, menolong sekolah gratis kita. Sembako untuk guru, ya kan? Laptop. Waduh, di sekeliling saya melihat orang-orang yang luar biasa hidupnya. Memang kasih itu bukan cuma hanya memberi gitu ya, tapi kasih itu bisa melakukan banyak hal.
Bahkan kita dituntut Tuhan untuk mampu mengasihi orang-orang yang membenci kita. Nah, ini saudara ya, ini paling sulit. Apalagi dalam keluarga. Haleluya, ya, saling membenci. Nah, hari ini lewat peringatan Jumat Agung ini saudara, mari kau datang kepada saudaramu. Sebelum kau datang kau minta, kasih Tuhan memenuhi engkau. Dan berbuatlah kasih kepada orang itu. Seorang anak Tuhan bersaksi juga di kelompok saya, dia katakan, saya punya seorang teman yang sangat mengecewakan saya, menyakiti saya gitu ya. Saya rasanya sulit untuk mengampuni. Satu kali Tuhan ingatkan saya waktu saya berdoa untuk saya mengampuni. Saya sudah berkata, Tuhan saya mau, saya ngampuni. Terus Tuhan bilang lagi, kamu jangan cuma berdoa, kamu sudah ngampuni di dalam doa. Ayo temui orangnya. Nah, gitu ya. Katakan kepada orangnya, tunjukkan bahwa engkau mengasihi, engkau peduli dengan temanmu itu, gitu ya. Gak lama Tuhan izinkan dia ketemu, beneran, dengan waktu yang singkat dia ketemu. Nah, waktu ketemu itulah kekuatan kasih Tuhan di dalam dia menggerakkan dia untuk nyamperin temennya itu, ya. Kemudian mereka berbicara, yang satu minta maaf, dan semua itu diselesaikan dengan mudah. Kasih itu menutup banyak kesalahan. Haleluya. Ya, yang kita tidak mampu. Jangan sampai saluran kasih kita mampet, kita yang rugi. Kita akan kering rohani dan mati rohani. Haleluya. Mari kita alirkan. Ketika hidup kita, mungkin Bapak Ibu dengar khotbah ini, kalau berubah, kalau engkau berubah, maka apa? Engkau akan mengubahkan sekelilingmu juga. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik, saudara. Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mau kita tidak kasih dengan perkataan, tapi kasih dengan perbuatan. Mari waktu ini ambil kesempatan kau datang di kaki Tuhan, renungkan. Nanti kita akan minum perjamuan suci, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Semua itu dibayar Tuhan lunas di atas kayu salib. Semua dosa-dosa kita. Kita ini jahat, kita ini berdosa, kita banyak melakukan pelanggaran. Tapi Tuhan memutuskan mengasihi kita dan mengasihi bahkan seisi dunia ini. Siapa saja, golongan apa saja dikasihi Tuhan, dan Tuhan mengampuni semua dosa kita, dan kita diberikan hidup yang kekal. Kita sudah terima semuanya itu, kita tidak perlu bukti yang lain lagi. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian ini. Kita mau responi kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi banyak orang lain. Yes, kami mau ingat kasih-Mu Tuhan. Kami mau ingat kebaikan-Mu Tuhan. Mari saudara rasakan kasih-Nya mulai menyentuh kita sementara Engkau menaikkan pujian ini. Kasih-Nya menyentuh hati kita yang haus. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan. Mari sekali lagi saudara katakan, ingat kasih-Nya. Amin. Amin Tuhan. Amin. Kami mau ingat kasih-Mu. Ingat kasih-Nya. Mari rasakan kasih-Nya membasahi tanah hati kita. Benar Tuhan, benar Tuhan. Selamatkanku. Kasih-Mu setinggi langit ya Tuhan. Sebab kasih-Nya setinggi langit.
Jamah kami dengan kasih. Firman-Mu hidup hari ini, membebat setiap hati kami yang terluka, membebat setiap hati kami yang gersang, Tuhan. Karena Kau sudah mengasihi kami terlebih dahulu, kami tidak akan lupa kasih. Kami tidak akan lupa anugerah-Mu ya Tuhan. Mari semua fokus dalam hadirat-Nya, Tuhan. Nikmati hadirat-Nya. Kau penuhi kami, Tuhan. Kau penuhi kami. Kau penuhi kami. Hasratku, besar kasih Allah. Mari sementara pujian dengan lembut dinaikkan dalam hadirat Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan diberikan, dianugerahkan dari pengorbanannya. Firman Tuhan dalam Yesaya berkata, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang mereka tidak dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang rupa dia, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, Bapak Ibu Saudara, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebanyak Bapak Ibu Saudara berkata hari ini, Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan, buat penebusan-Mu. Ampuni kami kalau kami kurang mengasihi, bahkan kami seringkali tidak peduli dengan orang lain. Seringkali kami menutup mata, kami mengabaikan kasih yang Kau kerjakan dalam hidup kami dengan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Banyak Bapak Ibu sudah berkata, itu saya Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari kita mohon pengampunannya hari ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami yang hari ini Tuhan, yang cuek, yang kami Tuhan tidak peduli. Ampuni kami yang kami Tuhan Yesus bahkan masa bodoh dengan orang lain. Ampuni kami kurang mengasihi Tuhan, menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kami. Tuhan, penuhi kami hari ini sama seperti firman-Mu Tuhan, penuh dengan kasih, menyalurkan kasih-Mu Tuhan. Untuk itulah Engkau menebus kami supaya kami menjadi terang, menjadi kasih bagi banyak orang. Hari ini jamah setiap kami Tuhan, setiap kami yang haus, yang gersang, bahkan yang mulai suam, jamah kami kembali
kembali menyala-nyala bagi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, ini saatnya kita kembali berkobar-kobar dengan kasih Tuhan. Ini saatnya kita tidak bisa lagi diam. Ini saatnya kita tidak bisa lagi cuek dan kita hanya asik dengan diri kita. Karena Yesus sudah memberi contoh bagi kita. Dia mengorbankan semua kenyamanannya untuk mengasihi kita. Ingatlah, Dia selalu peduli kepada kita Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita menikmati anggur dan roti, mari pandang kepada salib itu. Mari semua saya ajak saudara bangkit berdiri. Mari saudara sambil saudara pejamkan mata saudara sebelum kita makan dan minum semeja sehidangan dengan Tuhan. Mari datang buka hati saudara. Oh, firman-Nya hidup, firman-Nya memerdekakan kita. Memerdekakan semua dari ego, dari hidup yang mementingkan diri sendiri. Tuhan, terobos kami Tuhan. Kami mau mengingat semua apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Jamah Tuhan, jamah. Mungkin beberapa banyak Bapak Ibu Saudara berkata, saya lagi membutuhkan kasih Tuhan. Saya sudah mulai mundur, meninggalkan Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara saudara sudah mulai meninggalkan panggilan saudara. Hari ini datang, ini saat yang tepat. Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menjamah kau kembali. Mari datang kepada kasih-Nya. Lihat di salib itu tangannya terbuka kepada kita. Tangannya terbuka ingin memeluk kita. Hari ini rasakan, engkau yang hari ini membutuhkan kasih Tuhan. Rasakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah setiap kami. Jamah kami Tuhan. Hari ini tidak ada satupun yang tidak dijamah Tuhan. Kami mau Tuhan, ketika kami menikmati tubuh dan darah-Mu, ada pemulihan, ada hubungan-hubungan yang dipulihkan, ada kasih yang gersang dibasahi kembali Tuhan. Hati yang mulai mundur kembali Tuhan, berkobar-kobar kepada Engkau Tuhan. Jamah-jamah Tuhan, semua luka-luka dibebat hari ini. Firman-Mu berkata, sekalipun seorang ibu bisa melupakan bayinya, Engkau tidak melupakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena firman-Mu berkata, Kau melukis kami di telapak tangan-Mu. Kau jagai kami, Kau lindungi. Mari Bapak Ibu Saudara kita terima kasih-Nya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jamah, sembuh, penuh, pulih. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Sambil kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, kita mau responi firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari yang sepakat berkata amin, mari kita makan dengan penuh pengucapan syukur. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, ucapkan syukur buat tubuhnya yang tercabik-cabik, berbilur-bilur, menyembuhkan kita hari ini, memulihkan kita. Amin, amin Tuhan, amin Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita juga mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari bersama dengan saya katakan, amin, amin. Mari kita minum dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus.
Amin Tuhan. Amin Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih buat darah-Mu. Darah-Mu, oh menyucikan, membasuh kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita angkat suara, kita katakan, kami takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Katakan, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan, besar, besar kasih Allah pada kita. Mari kita sembah, haleluya. Besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Besar kasih-Mu memulihkan kami Tuhan. Memulihkan semua umat-Mu yang hadir beribadah hari ini secara online. Kami takkan lupa kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Jamah kami, pulihkan kami ya Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami percaya Tuhan, setiap kami yang join, yang beribadah hari ini beroleh kelepasan, yang sakit disembuhkan, yang sesak dihiburkan, yang luka hatinya dibebat, bahkan mereka yang membutuhkan Tuhan sudah berjumpa dengan Engkau. Tidak ada satupun yang tidak dijamah oleh Tuhan. Hari ini kami berkemenangan karena Yesus sudah mati bagi kami, karena Yesus sudah menebus kami, karena Yesus sudah menggantikan kami. Kami percaya di kayu salib itu segala dosa kami digantikan dengan pembenaran, penebusan. Segala sakit penyakit kami digantikan dengan kesembuhan. Hari ini kami beroleh kemenangan Tuhan. Oh, terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat korban-Mu, karya-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan, pengampunan-Mu turun atas kami. Terima kasih. Mari kita terima dengan iman dalam nama Yesus. Terjadi atas kami kemenangan, pemulihan, kesembuhan, dan lawatan Tuhan. Pembaharuan terjadi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran, yang berasal dari Bapa segala terang. Semua pemberian-pemberian yang sempurna, yang terbaik, yang diberikan bagi kita, yang di dalamnya tidak ada bayangan pertukaran, hari ini menjadi bagian kita. Anaknya adalah pemberian yang terbaik, maka kita juga beroleh semua yang terbaik. Mari terima dalam nama Yesus. Bahkan cinta kasih Yesus anaknya, penghiburan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, memberi kita kemenangan, kasih karunia, bahkan mengalami kemuliaannya sampai Maranatha dia datang kedua kali. Mari kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Jumat Agung Bapak Ibu Saudara. Kemenangan menjadi bagian kita. Sampai jumpa dalam ibadah Paskah hari Minggu depan. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. God bless you. Dia penuhkan
kasih